Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas kita, kehidupan kita, hari-hari kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 20 ayat 22. Demikianlah dikatakan, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, maka kita harus menyadari bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang harus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita adalah kehidupan yang menantikan kedatangannya, yang menantikan apa yang mau Tuhan kerjakan untuk kehidupan kita. Karena banyak orang untuk zaman ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran, orang-orang yang tidak memiliki beban dalam suatu tanggung jawab. Maka ketika firman Tuhan mengatakan nantikan Tuhan, maka terkadang kita berpikir sampai kapan? Di mana batasnya? Waktu yang diberikan oleh Tuhan itu tidak terbatas. Tidak ada yang bisa memprediksikan dan tidak ada yang bisa mencari kapan waktu itu tepatnya. Tetapi Tuhan mau berkata, nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan sampai kedatangannya. Kapan datangnya? Kita belum tahu. Tetapi sebagai orang yang percaya dan beriman, maka kita harus hidup di dalam kesabaran, ketekunan, di dalam penantian itu. Maka di dalam penantian ini kita akan berjalan, menjalani kehidupan kita dengan berbagai macam kondisi, dengan berbagai macam respon dalam setiap kehidupan. Kita akan menghadapi yang namanya kebaikan, tetapi kita juga akan menghadapi yang namanya kejahatan. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita, tidak semua adalah berkarakter baik. Ada yang berkarakter itu jahat. Tetapi bagaimana sebagai orang percaya kita hidup di dua kondisi ini, di dua karakter ini? Maka ketika kita menerima kebaikan, maka syukurlah kebaikan itu dengan kita juga menjadi pelaku kebaikan. Tetapi ketika kita menerima atau mendapatkan perilaku kejahatan, baik itu dicaci maki, baik itu direndahkan, baik itu tidak dihargai, atau dihianati, difitnah dan lain sebagainya, maka jangan pernah bagi kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk berkata, aku akan membalas kejahatan. Karena terkadang dalam setiap kehidupan manusia kita sering berkata, jika engkau baik, maka aku akan lebih baik. Tetapi jika engkau jahat, maka aku akan lebih jahat lagi. Ini harus menjadi kritikan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa upah kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika kita sama dengan orang-orang yang jahat di luar sana? Kita sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita sama dengan orang-orang yang hanya melihat bahwa setiap kehidupan yang dia jalani itu adalah sebab akibat. Kita ini adalah orang-orang yang telah dipilih, umat yang sudah dilayakkan, umat yang sudah diampuni, yang sudah ditebus. Maka cara hidup kita harus berubah. Ketika kita mendapatkan hal yang tidak kita inginkan, ketika kita harus menghadapi kejahatan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, maka jangan pernah mengatakan aku akan membalas kejahatan, tetapi nantikanlah Tuhan.
karena menantikan Tuhan, disitulah Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan mempersiapkan kita, memperlengkapi kita, dan memberikan kepada kita sukacita. Karena Tuhan yang akan membalaskan setiap perilaku manusia, bukan manusia. Tetapi Tuhan yang akan membalaskan setiap perilaku manusia, baik itu perilaku yang baik dan juga perilaku yang jahat. Maka tugas membalaskan segala sesuatu yang kita perbuat bukan manusia, tetapi Allah itu sendiri. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika engkau menerima perilaku yang kurang baik, perilaku yang tidak dihargai, perilaku yang menyakitkan hati, terkadang kebaikan kita dibalas dengan kejahatan, seperti kata pepatah yang mengatakan susu sebelanga rusak karena nila setitik. Karena kesalahan sedikit kita langsung dimaki-maki, kita langsung tidak dihargai. Maka terimalah itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dan jangan pernah membalaskan kejahatan itu. Karena kejahatan itu tidak perlu dibalaskan dengan kejahatan. Tetapi kejahatan itu harus dibalas dengan suatu hal yang baik. Sehingga perubahan itu, karakter yang jahat itu berubah menjadi karakter yang baik. Dan disitulah keselamatan dari Tuhan sampai kepada kehidupan kita. Tuhan menyelamatkan kita, Tuhanlah yang membalaskan apa yang kita perbuat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan firman Tuhan hari ini. Ajari kami Tuhan untuk seturut dengan kehendak, menjalani setiap kehidupan. Dan jangan biarkan kami membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi biarkanlah kami Tuhan hidup di dalam kebaikan Tuhan. Berkatilah kehidupan kami, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah keluarga kami, dan juga lingkungan kami. Berkatilah setiap orang percaya ya Tuhan. Yang dalam keadaan sakit Engkau berikan kesembuhan, yang dalam keadaan berduka cita Engkau berikan penghiburan, dan dalam keadaan pergumulan kiranya Engkau Tuhan yang menyertai dan memberikan kepada mereka kelegaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.